kasih Tuhan, hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. Sebelum 62 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Menahem Naswardi, Gembala Sidang Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Kami tadi berbincang tentang pengharapan dan damai sejahtera. Dan Kekasih Tuhan, Anda masih punya kesempatan bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan ya. Pak Menahem, Ya. ada Ibu F di Surabaya yang bergabung. Iya, selamat pagi Ibu. Shalom Pak, keponakan saya Shalom. perempuan menikah, diberkati di gereja. Belum setahun menikah sudah cerai Pak, karena suaminya yang menceraikan. Apakah keponakan saya boleh menikah lagi dan diberkati di gereja Pak? Umur keponakan saya 40 tahunan. Ini kok jadi tanya pernikahan semuanya? Mungkin sedang galau dengan pernikahan masing-masing ya. Padahal tadi di awal Kita konteks tak kita pernah COVID ngomong ya. Ya, Iya, curcol Pak. curcol ya. Memang ini sulit karena memang ada gereja yang kebijaksanaannya bisa, ada gereja yang kebijaksananya tidak bisa. Saya cuma ngambil begini. Kalau menikah lagi, apakah itu akan menyelesaikan masalah? Saya bilang belum tentu, itu kan. Pernikahan yang tidak didasari dengan persiapan yang kuat, yang saya takutkan malah dia akan repeating, mengulang gitu kesalahan kan. yang lama. Repeating, jadi akhirnya takutnya dengan menikah lagi, apakah jaminan tidak akan cerai lagi? Saya bilang tidak berani jamin, gitu ya. Cuma saya katakan begini untuk ibu ya, menikah tidak menikah itu tidak akan mati, tidak menikah itu tidak mati, ya kan? Tapi kalau salah menikah ya setengah mati kan, gitu. Hidup tapi setengah mati. Iya. Jadi dengan menikah lagi itu sesungguhnya belum tentu bisa menyelesaikan masalah. Yang ada hanya mungkin transferring masalah. Jadi yang saya anjurkan adalah mempersiapkan diri baik-baik untuk boleh melihat pernikahan itu memang harus didasari dengan sebuah persiapan diri mental segala sesuatu yang betul-betul siap. Gitu. Nah, kalau tadi yang keponakannya itu dengan menikah lagi, saya tidak berani jamin akan menyelesaikan masalah hidupnya, gitu ya. Belum tentu juga dengan menikah lagi, wah sudah pasti kayak di dalam dunia film kartun happily ever after. Dongeng gitu. Dongeng ya, bisa jadi even can be worse. Saya tidak menakut-nakuti kan. Bisa juga better, ya ada juga better gitu ya. Cuma saya hanya anjurkan kalau di dalam pemahaman saya, ketika seseorang sudah diberkati di gereja, yang kan kita sudah berjanji yang hanya memisahkan hanya Tuhan dan melalui kematian. Kalau dalam posisi kita dicerai ya kita terpaksa, bukan terpaksa ya, kalau saya katakan terpaksa nanti kita terpaksa. Berarti kita harus mengambil stand, paling tidak saya sudah berjanji hanya Tuhan yang memisahkan. Jadi menurut saya ya tidak bisa, kecuali kalau yang pasangannya yang menceraikan itu mungkin sudah tiada. Nah itu mungkin itu bisa di konseling dulu gitu kan, dibimbing terlebih dulu. Tetapi jawaban singkat saya enggak, gitu ya, karena sudah diberkati di gereja ya lebih enggak menikah lagi gitu. Nah, kalau mengatakan ya bapak kalau enggak menikah lagi lalu gimana Bapak sih nanti tahu itu gimana enggak rasanya, gitu gitu. kan. Maka saya hanya katakan enggak menikah enggak mati. Iya. Gitu. Kalau Gitu kan. menikah salah bisa setengah mati. Iya, salah menikah malah setengah mati gitu, gitu kan. Oke, jadi Anda dengar nasihat ini ya, jangan memaksakan sebuah kondisi karena nanti diomong orang, Pak. Nah, ya itu. Kalau tujuan Itu loh, menikah Pak. hanya untuk menaikkan status di media sosial, itu 90% jadi worse nanti ya. Iya. Karena hanya apa? Tujuannya supaya status sosialku keren gitu. Tapi di balik status sosial itu banyak air mata yang akan keluar gitu. Harga update status itu mahal memang ya. Iya. Kamu diomong orang juga gak kalong, biarin aja ya. Iya gitu. Kita hidup apa kata Tuhan loh, Iya, bukan apa kata orang. tetangga kan. Itu dia. Baik, berikutnya ada Ibu L di Surabaya. Shalom, Pak. Ya, Bagaimana shalom. saya harus bersikap di saat ini, saat suami dalam keterpurukan di usahanya dan ia selalu uring-uringan, Pak?
Iya. Memang pria umumnya tuh sensitif di dalam kemampuan dia bekerja. Ya. Dan sangat sensitif sekali ketika kemampuan dia bekerja itu diolok-olok atau dipertanyakan. Nah, sebagai istri kita terus tahu bahwa istri itu kan adalah penolong, ya. Berarti kalau penolong, berarti istri itu sesungguhnya Tuhan ciptakan lebih kuat karena dia bisa nolong kita yang cowok ini, yang pria kan. Nah, jadi kalau di dalam kondisi keterpurukan pria, jangan dihujani dengan kata-kata, karena memang wanita umumnya punya 3,5 kali lebih banyak protein bahasa. Maka gunakan 3,5 kali lebih banyak daripada kita pria di protein bahasa untuk kasih kata-kata yang kuat, gitu ya. Jangan, Pak, gimana ini berasnya tipis ini, bla 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 bla. Tambah pusing kan. Tapi kalau katakan enggak apa-apa Pak, gitu kan. Ayo kita gitu, kasih kekuatan, kasih kata-kata yang baik, gitu kan. Kadang-kadang suara wanita itu kan lebih merdu daripada pria. Nyanyi lagu yang berpengharapan, gitu kan. Lalu istri itu juga penopang kan. Ya ada kalanya juga istri juga bisa membantu bekerja, work from home itu sebetulnya yang lebih bisa malah istri kan, work from home itu kan. Jadi suami yang keterpurukan jangan dihujani dengan kata-kata yang semakin membuat dia terpuruk. Yang bisa ibu lakukan ya mendoakan, menyanyikan lagu-lagu yang baik di rumah, kata-kata bukan kata-kata yang tiada titik dan koma gitu ya, tapi kata-kata yang baik, kekuatan gitu kan. Lalu topanglah juga sebisa-bisa bekerja juga. Gitu. Oke. Baik, 1157 bergabung. Shalom Pak. Shalom. Terima kasih sudah memberkati dengan firman-Nya. Saya ini sudah oma dengan 5 cucu. Dan puji Tuhan. Tidak mudah memang berkomunikasi dengan pasangan, apalagi suami saya ini telinganya sudah agak sombong. Apalagi hari-hari ini lebih banyak di rumah, Pak. Biasanya beliau punya aktivitas. Kadang-kadang terjadi miskomunikasi dan seling bertengkar untuk hal-hal sepele. Saya harus bagaimana ya Pak? Kadang-kadang kita perlu kembali membaca Alkitab dan mempraktekkan apa yang Alkitab katakan, lebih cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Nah ini mungkin praktek yang Tuhan harus kita lakukan di hari-hari ini. Ya. Apalagi kalau ketemu tiap hari nih ya, iya, sepanjang hari di rumah kan? Ya. Makanya kan tadi saya katakan, nah inilah kalau kita baca Alkitab sehari ini, kalau dunia sekolah kan harus ada yang namanya praktek lapangan. Ya. Ini saatnya praktek ya. Lapangan kan. Yakobus ya itu kan, Yakobus yang mengatakan hendaklah kita cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Nah, kalau pasangan kita mungkin suka marah atau apa, kita dengarkan. Ya, lalu lambat berkata-kata artinya apa? Kemarahan tidak akan selesai ketika dibalas dengan kemarahan. Kemarahan akan selesai ketika dibalas dengan senyuman. Saya teringat dengan ibu wali kota kita yang luar biasa. Dia selalu katakan, mari hadapi corona dengan senyuman. Itu manjur kan? Ketika orang marah, kalau kita tersenyum, tambah marah dia Pak. Gitu Loh kan? aku marah kok kamu senyum-senyum gitu. Nah, bukan senyum yang senyum ngejek kan, adalah bahasa nonverbal itu kita bisa lihat. Ini senyuman ngejek atau gimana gitu kan. Artinya apa? Mari hadapi segala sesuatu itu. Kalau kita corona, kita hadapi dengan marah-marah, saling menyalahkan satu yang lain. Sakit teman. Malah muncrat semua ini dropletnya malah penyalahan. Tapi kalau dengan senyum kan droplet tak keluar. Dengan juga dalam kehidupan pernikahan gitu loh. Jadi kita kembalilah basicnya Alkitab, hadapi dengan senyuman, dengan mendengar, ya itu powernya kuat gitu loh. Memang tidak mudah karena apa? Apalagi yang temperamental begitu ya. Kadang-kadang saya pun juga mengakui tidak mudah karena kadang-kadang kan kita bawaannya emosinya, ini sudah di ambang batas dan sebagainya. Memang tidak mudah, gitu ya. Tapi bukan berarti lalu tidak bisa kan? Karena masalahnya cuma tidak mudah kok, bukan tidak bisa. Karena Tuhan kasih kita semua kemampuan untuk tersenyum sebetulnya. Gitu. Itu gratis, nggak beli lagi. Iya, ya. gitu ya. Bikin kita sehat lagi ya. Betul, gitu kan. Sudah gitu memberkati orang Pak dengan senyum kita. Iya. Jadi kenapa tidak tersenyum, tertawa, bersukacita ya? Energi yang kita keluarkan tuh sebetulnya jauh lebih banyak energi untuk marah. Ya. Sampai urat nadinya keluar semua kan. Tapi kalau senyum,
energinya enggak keluar, tapi hormon imunitasnya katanya keluar. malah keluar kan. Itu Gitu. dia. Jadi Anda sudah tersenyum belum hari ini? Nah, iya. Kalau belum segera tersenyum ya. Tapi jangan senyum-senyum sendiri di Nah. rumah. Bahaya ini. Betul. Oke, Pak Menahem, bisa disimpulkan dari perbincangan kita pagi hari ini, dan silakan tutup dalam doa. Iya, pendengar sekalian, hari-hari ini dalam situasi sulit seperti ini, kita semua, siapapun dan dimanapun kita harus menghadapi. Tetapi yakinlah bahwa hari ini tidak ada yang namanya kebetulan, semuanya ada di dalam kontrol dan kendali Allah. Termasuk juga kehadiran Dia di dalam kehidupan kita, itu ya dan amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan Dia tidak pernah melupakan kita. Dia tetap terus menyertai, dan justru di hari-hari ini kita boleh merasakan penyertaan Dia yang semakin nyata. Maka biarlah damai Allah yang melebihi segala akal dan pikiran itu memelihara hati, pikiran pendengar sekalian dan kita semua. Saya mungkin tutup dengan doa ya. Silakan, Pak. Bapa yang ada di dalam surga, pagi hari ini bersama-sama dengan segenap pendengar yang boleh berbagi, sharing di dalam kehidupan mereka, di dalam setiap masalah yang mereka hadapi. Kami berdoa mohon hikmat-Mu turun atas mereka semua, atas kami semua. Terlebih lagi damai-Mu, damai sejahtera-Mu ya Tuhan, Engkau anugerahkan buat seluruh pendengar dan juga kami semua, di mana kami boleh menghadapi hidup ini dengan damai dan sukacita. Mendoakan untuk setiap pendengar dalam setiap pergumulannya, Tuhan Kau juga menolong, Engkau pakai anak-anak Tuhan di sekitarnya untuk boleh menolong setiap pendengar yang ada. Dan juga untuk Ibu Wahyu dan hamba-Mu, Tuhan juga tak terus pelihara, tolong dalam kehidupan hamba-Mu ini. Untuk juga Radio Sangkakala, di dalam pelayanannya Tuhan juga tak terus menyertai, sehingga melalui pelayanan Radio Sangkakala ini berita firman Tuhan, kasih Tuhan boleh terdengar sampai ke ujung dunia. Berkati setiap pengurus yang ada, berkati setiap orang yang boleh melayani di dalamnya. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pak Menahem, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Sama-sama, Dan terima berkati, kasih. Pak. Tuhan memberkati pendengar sekalian. Amin. Dan kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Seburuk apapun situasi yang sedang kita lewati hari-hari ini, percayalah bahwa Tuhan sudah menyediakan jalan keluar bagi Anda dan saya. Tetap percaya, tetap berharap kepada Dia, dan izinkan damai sejahtera Tuhan melingkupi setiap kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Saya Wahyu Widiawati pamit undur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.